Iya, benar sekali. Alhamdulillah, ternyata teman-teman masih ingat bahwa pekan kemarin kita belajar tentang keadaan geografis Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, materi pekan ini yaitu tentang kenampakan alam Indonesia. Keadaan permukaan bumi wilayah Indonesia tidak rata. Ada yang tinggi dan ada juga yang rendah. Kedudukan tinggi rendah permukaan bumi disebut relief permukaan bumi. Kenampakan alam di Indonesia berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam yang alami dan kenampakan alam yang buatan. Baik, anak solih dan solihah, insya Allah hari ini kita akan membahas materi tentang kenampakan alam Indonesia yang alami. Sedangkan yang buatan insya Allah akan kita bahas pada pekan berikutnya. Selamat belajar. Wilayah negara Indonesia yang sangat luas ini memiliki kenampakan alam utama, yaitu meliputi daratan dan perairan, yang tentunya memberikan banyak sekali keuntungan berupa kekayaan dari berbagai sumber daya alamnya. Anak solih dan solihah, apakah kalian sudah tahu apa itu daratan? Iya, benar sekali. Daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan dapat digunakan sebagai tempat bagi kita untuk berpijak, juga sebagai sumber kehidupan untuk manusia. Daratan di Indonesia luasnya sekitar 1.904.344 km persegi. Luas sekali. Secara umum, daratan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. 1. Pantai. Baik, anak solih dan solihah, siapa di antara kalian yang sangat suka pergi ke pantai? Biasanya apa sih yang kita lakukan di pantai? Iya, berenang, kemudian bakar-bakar, bermain pasir, dan lain-lain. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu pantai? Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Nah, keadaan pantai di Indonesia tidak sama. Ada yang curam dan ada juga yang landai. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh abrasi dan gelombang laut. Anak-anak solih dan solihah, selain dimanfaatkan sebagai tempat untuk objek wisata, pantai juga dimanfaatkan untuk tempat berlabuhnya berbagai jenis kapal dan perahu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pantai merupakan kekayaan alam yang ada di daerah tersebut. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bentangan tanah datar yang sangat luas dari ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Penduduk kota yang bertempat tinggal di dataran rendah memanfaatkan daerahnya untuk tempat tinggal. Selain itu, dimanfaatkan juga untuk mendirikan gedung perkantoran, pertokoan, sekolah, termasuk sarana transportasi. Kota-kota yang terletak di dataran rendah antara lain: Jakarta, terletak di Pulau Jawa. Semarang, terletak di Pulau Jawa. Surabaya terletak di Jawa, tepatnya di Jawa Timur. Medan terletak di Pulau Sumatera, tepatnya Sumatera Utara. Pontianak terletak di Pulau Kalimantan. 3. Pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung atau daerah yang bergunung-gunung. Tinggi pegunungan lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Negara Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia,
dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tektonik tersebut saling bertabrakan sehingga membentuk rangkaian 127 gunung api aktif di Indonesia. Deretan gunung api yang melingkar di sekeliling Samudra Pasifik dikenal sebagai cincin api atau Ring of Fire. Negara kita terletak di area cincin api ini. Gunung tertinggi di wilayah Indonesia adalah Puncak Jaya di Provinsi Papua. Ketinggian Puncak Jaya sudah melebihi batas salju daerah tropis, yaitu setinggi 5.030 meter. 4. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya di atas 600 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran ini terletak di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh perbukitan, sehingga udaranya sejuk dan segar. Di daerah dataran tinggi ditemukan objek wisata alam, seperti yang sedang teman-teman saksikan, yaitu objek wisata alam Dieng yang ada di Jawa Tengah. Daerah dataran tinggi juga memiliki udara yang sejuk dengan pemandangan yang sangat indah. Hal ini menyebabkan banyak orang mendirikan rumah-rumah di sana untuk peristirahatan. Pasti rasanya nyaman sekali ya, menyaksikan pemandangan indah sambil beristirahat. Siapa yang punya cita-cita ingin mempunyai tempat tinggal di daerah dataran tinggi? Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, yaitu 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayah negara. Wilayah perairan di Indonesia terdiri atas sungai, danau, rawa, selat, dan laut. Sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan dialiri oleh air. Air itu mengalir dari dataran tinggi atau hulu sungai menuju ke dataran rendah dan bermuara di laut. Sungai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, di antaranya sebagai sarana transportasi, perikanan, pengairan, sumber tenaga listrik, olahraga, dan rekreasi. Danau. Danau adalah permukaan bumi berupa cekungan yang sangat luas dan digenangi air. Apakah teman-teman tahu danau apa yang ada di video kali ini? Ya, ini adalah Danau Kerinci. Danau Kerinci berasal dari letusan gunung berapi, disebut dengan danau vulkanik. Danau yang satu ini sangat terkenal, letaknya di Sumatera Utara. Ada yang tahu danau apa namanya? Benar, Danau Toba. Danau Toba terbentuk akibat adanya pergeseran muka bumi, sehingga disebut dengan danau tektonik. Danau memberikan banyak manfaat untuk manusia, di antaranya untuk perikanan, pengairan, tempat wisata, dan persediaan air. Tanah digenangi air. Terdapat tumbuhan air. Umumnya terdapat di daerah dekat sungai atau pantai. Nah, ini dinamakan rawa. Rawa dimanfaatkan manusia untuk persawahan dan juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Untuk rawa-rawa yang terdapat di tepi pantai banyak ditumbuhi pohon bakau, sehingga pohon bakau ini bermanfaat untuk mencegah erosi pantai.
Selat adalah laut yang sempit di antara dua pulau. Contohnya yaitu Selat Sunda, selat yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Laut. Laut adalah bagian permukaan bumi paling rendah dan luas yang digenangi air asin. Laut sebagai penghubung antar pulau. Kedalaman laut di Indonesia berbeda-beda, ada yang dangkal dan ada yang dalam. Laut memiliki banyak manfaat, di antaranya menghasilkan minyak bumi yang digali di tengah laut lepas, menghasilkan ikan, dan juga sebagai jalur alat transportasi air. Baik anak-anak yang soli dan soliha, sekian materi tentang kenampakan alam Indonesia, yaitu kenampakan alam Indonesia yang alami. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Desis. Ibu Eis mohon maaf bila ada kesalahan, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.